Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febriani, NIM 06 14 12 8192 4034. Nah, baiklah, di sini saya akan memberitahukan rancangan penyelenggaraan PAUD yang berdasarkan kurikulum PAUD dengan PAUD saya yang bernama TK Bina Ceria. Nah, makna arti kata bina yaitu membangun atau mendirikan dan mengusahakan supaya lebih baik maju. Nah, di sini saya melambangkan supaya kedepannya anak bisa membangun negeri lebih baik dan maju. Sedangkan makna arti kata ceria ialah bersih, suci, murni, wajah yang berseri-seri, bersinar dan ceria. Di sini saya melambangkan anak-anak yang bersih dari lahir atau suci murni. Sehingga di sini saya harapkan TK Bina Ceria merupakan TK yang berambisi untuk menstimulasi anak secara baik dan optimal, sehingga nantinya terwujudlah suatu generasi yang luar biasa, sehingga membangun negeri dengan sifat yang bersih. Nah, baiklah teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini adalah logo dari TK Bina Ceria. Mengapa saya membuat logo seperti ini? Karena memiliki makna anak-anak yang sedang bermain bersama dengan sangat ceria seusia mereka. Nah, selanjutnya adalah visi misi dari TK Bina Ceria, yaitu visi dari TK Bina Ceria ialah terwujudnya generasi terdidik gemilang yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bermutu. Sedangkan misinya ialah yang pertama, melaksanakan pembelajaran agama dan moral secara intens dan terpadu. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna yang memuat potensi kemampuan anak dalam mewujudkan generasi yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berkualitas agar membentuk generasi yang berwawasan luas dan bermutu tinggi. Selanjutnya tujuan lembaga TK Bina Ceria yang pertama adalah untuk membangun anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, psikomotorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, untuk mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Dan yang keempat, untuk mengembangkan kreativitas keterampilan anak didik untuk mengekspresikan diri dalam berkarya. Selanjutnya, struktur kurikulum TK Bina Ceria yaitu dalam bidang aspek pengembangan ada 6 aspek dan memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan alokasi waktu pembelajaran dalam seminggu sebanyak 5 hari 4 jam 40 menit. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang memiliki Selanjutnya ialah sarana dan prasarana yang memiliki gedung dan ruangan, jumlah beserta kondisinya, yang berupa ruang kelas dan jumlah 2 dengan kondisi yang baik, ruang kelas 2 dengan kondisi yang baik, ruang guru 1 dengan kondisi yang baik, ruang kepala sekolah 1 dengan kondisi yang baik, kantor 1 dengan kondisi yang baik, kamar mandi 2 dengan kondisi yang baik, gudang 1 dengan kondisi yang baik, tempat ibadah 1 dengan kondisi yang baik, aula 1 berkondisi yang baik, taman bermain 1 kondisi yang baik, lapangan 1 dengan kondisi yang baik, perpustakaan 1 dengan kondisi yang baik, ruang UKS 1 dengan kondisi yang baik. Berikut barang-barangnya juga seperti meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, papan tulis, papan nama,
papan kegiatan, lemari buku, lemari dokumen, kipas angin, jam dinding, rak sepatu, loker, karpet, alat tulis kantor, alat tulis kelas, sapu, pel-pelan, bagan organisasi, stempel sekolah, komputer, dan printer, dan lambang Garuda dengan kondisi yang baik. Berikutnya, alat permainan edukasi outdoor untuk anak, yaitu ada perosotan dengan kondisi yang baik, ayunan dengan kondisi yang baik, jungkat-jungkit dengan kondisi yang baik, komedi putar dengan kondisi yang baik, bak pasir dengan kondisi yang baik, jaring laba-laba dengan kondisi yang baik. Berikutnya, alat permainan edukasi indoor, yaitu seperti puzzle huruf dengan kondisi yang baik, puzzle angka dan kondisi yang baik, puzzle gambar dengan kondisi yang baik, balok susun dengan kondisi yang baik, balok angka dan kondisi yang baik, kereta balok dengan kondisi yang baik, catur balok dengan kondisi yang baik, bola dengan kondisi yang baik, alfabet dan kondisi yang baik, menara segi 4 dengan kondisi yang baik, tangga silinder dengan kondisi yang baik, boneka tangan, meronce, miniatur buah, miniatur hewan, sempoa, basic shape, dan hula hoop dengan kondisi yang baik. Berikutnya, organisasi lembaga TK Bina Ceria. Terdiri dari unsur, yang pertama pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dan lembaga penyelenggaraan PAUD penasehat yang bersangkutan. Dan yang kedua, penasehat yang bertugas memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di TK Bina Ceria. Dan yang ketiga, pengelola TK Bina Ceria bertugas menyusun rencana strategis dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan didaktik dan metodik kepada tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD, serta melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru di TK Bina Ceria. Yang keempat, sekretaris yang bertugas mengarsipkan dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah, bertugas dan mengondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah TK Bina Ceria, mendokumentasikan siswa dan guru yang tidak hadir atau terlambat, dan menginformasikan kepada kepala sekolah tentang peralatan atau bangunan yang perlu digunakan dan setiap tamu yang ingin bertemu dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak masuk, maka sekretarislah yang akan menggantikannya. Dan yang kelima, petugas tata administrasi bertugas membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga secara rutin ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota, mendayagunakan uang secara rutin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, peruntukan membuat pertanggungjawaban laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keenam, tenaga pendidik atau pengasuh. Yang ketujuh, petugas bimbingan konseling. Yang kedelapan, petugas kesehatan. Dan yang kesembilan, petugas kebersihan yang bertugas membersihkan ruang kelas, kantor, kamar mandi, dan menjaga keindahan di TK Bina Ceria. Berikutnya tugas pokok organisasi TK Bina Ceria. Yang pertama, pembina PAUD. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dan lembaga penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan terbatas pada lingkungan pembinaan program PAUD. Yang kedua, penasehat. Mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya. Yang kedua, mengusahakan optimalisasi sumber dana dan sumber belajar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, berkonsultasi dengan konsultasi pendidikan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Dan yang kelima, mengangkat dan memberhentikan pengelola dan tenaga pengajar. Dan yang keenam, berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum operasional. Berikutnya, pengelola TK Bina Ceria, yaitu menyusun rencana strategis dan rencana program PAUD, memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Berikutnya, pembinaan kurikulum PAUD yang berlaku, melakukan pembinaan didaktik metodik secara umum maupun khusus, dan mengarahkan guru membuat perencanaan pembelajaran, memberikan contoh pengelolaan proses belajar mengajar. Berikutnya, Sekretaris TK Bina Ceria. Tugasnya dalam lembaga PAUD sebagai mengarsipkan dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah, mengatur dan mengondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat setiap hari setelah menerima laporan dari guru kelas, mencatat dan mendokumentasikan anggota guru yang tidak hadir di sekolah selama jam kantor, dan mengatur waktu pertemuan kepala sekolah dengan staf atau orang tua siswa, dan membantu setiap orang tua siswa dan guru yang membutuhkan informasi tentang kegiatan sekolah. Berikutnya, petugas tata administrasi. Fungsinya ialah membantu administrasi umum, keuangan, sapras, baik dari sekretaris, bendahara, maupun kepala sekolah, dan menyajikan data statistik dan grafik keadaan siswa dan profil guru dengan rapi. Membuat dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlukan. Menyiapkan berbagai sarana prasarana, khususnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Berikutnya, petugas bimbingan konseling. Tugasnya ialah penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling dan melakukan koordinasi dengan guru kelompok dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar, dan memberikan saran dan masukan kepada anak dan mendapatkan gambaran pendidikan tingkat selanjutnya. Berikutnya, petugas usaha kesehatan sekolah, yaitu tugasnya memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini secara berkala dan berkelanjutan, melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Berikutnya, petugas kebersihan. Tugasnya ialah menjalankan tugas dan fungsi kebersihan lingkungan PAUD dan menjalankan tugas dan fungsi penataan keindahan dan kerapian lingkungan PAUD. Berusaha memberikan contoh perilaku akhlakul karimah di dalam maupun di luar PAUD. Berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum operasional dan wajib mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh yayasan. Berikutnya, tenaga pendidik atau pengasuh. Tugasnya adalah seorang guru PAUD wajib memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian profesional, dan sosial, sesuai lampiran 2 Permendikbud 137 tahun 2014. Apa saja uraian tugas guru PAUD TK kelompok bermain dapat dicontohkan seperti mengidentifikasikan kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat karakternya, menguasai profil perkembangan anak yang terdiri dari 6 aspek sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku, kreativitas yang menumbuhkan potensi secara sabar, bijak, menyenangkan, ceria, santai, penuh kasih sayang, dan menyelenggarakan kegiatan bermain yang memicu tumbuh kembang anak dengan cara bermain, bernyanyi, bercerita, dan bereksplorasi. Berikutnya, standar pengelolaan ialah standar pengelolaan yang di dalamnya berisi pertama perencanaan program, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan rencana kerja, dan yang keempat pengawasan. Nah,
Berikutnya, standar penilaian. Standar penilaian. Berikutnya, standar penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Standar penilaian TK Bina Ceria disesuaikan dengan standar penilaian yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 137 pasal 18 ayat 2 yang mencakup: yang pertama, prinsip penilaian; yang kedua, teknik dan instrumen penilaian; yang ketiga, mekanisme penilaian; yang keempat, pelaksanaan penilaian; dan yang terakhir, pelaporan hasil penilaian. Itu saja yang dapat saya beritahukan tentang rancangan penyelenggaraan PAUD TK Bina Ceria saya tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.